Legenda misteri teriakan tengah malam di Blitar Selatan. Di sudut selatan Blitar, ada sebuah desa kecil bernama Desa Waringin. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan perbukitan yang indah, namun juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang menyeramkan. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang teriakan tengah malam. Sebuah misteri yang telah menghantui penduduk desa selama berabad-abad. Legenda ini bermula pada zaman kolonial Belanda, ketika seorang perempuan muda bernama Sari hidup di Desa Waringin. Sari dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati, namun nasib buruk selalu menghampirinya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan dan harus hidup sebatang kara. Sari memiliki seorang kekasih bernama Joko, seorang pemuda tampan yang bekerja sebagai pengawal di rumah tuan tanah Belanda. Mereka saling mencintai dan berencana untuk menikah. Namun, nasib berkata lain. Tuan tanah yang serakah menginginkan Sari menjadi selirnya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memaksa Joko agar meninggalkan Sari, dan ketika Joko menolak, tuan tanah tersebut menjebak Joko dalam sebuah kasus pencurian yang tidak dilakukannya. Joko ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sari yang patah hati mencoba menyelamatkan kekasihnya, namun semua usahanya sia-sia. Pada malam sebelum eksekusi, Sari berlari ke hutan, memohon kepada dewa-dewa untuk menyelamatkan Joko. Namun, keputusasaan dan kesedihan yang mendalam membuat Sari kehilangan akal sehatnya. Di tengah malam yang sunyi, terdengar teriakan mengerikan yang menggema di seluruh desa. Esok paginya, tubuh Sari ditemukan tergantung di pohon besar di tengah hutan, dan Joko dihukum mati tanpa pengadilan yang adil. Sejak saat itu, setiap malam di tanggal yang sama, penduduk desa sering mendengar teriakan memilukan dari dalam hutan. Mereka percaya bahwa itu adalah roh Sari yang meratap karena kehilangan kekasihnya dan menuntut keadilan. Bertahun-tahun kemudian, legenda tersebut tetap hidup di kalangan penduduk desa Waringin. Pada tahun 1990-an, seorang peneliti bernama Dr. Andi yang tertarik pada cerita-cerita mistis di Indonesia mendengar tentang legenda teriakan tengah malam di Blitar Selatan dan memutuskan untuk menyelidikinya. Dr. Andi tiba di desa Waringin dengan semangat besar. Dia berbicara dengan para penduduk, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan mencoba memahami lebih dalam tentang legenda tersebut. Salah satu penduduk desa, seorang tetua bernama Pak Tarto, memberitahunya tentang kejadian yang aneh setiap malam pada tanggal 13 setiap bulan. Setiap tanggal 13, teriakan itu pasti terdengar, kata Pak Tarto dengan suara rendah. Orang-orang di desa ini tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam pada malam itu. Dokter Andi yang skeptis namun penasaran memutuskan untuk menginap di desa dan menunggu malam tanggal 13. Ia mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan untuk merekam dan menganalisis suara tersebut. Tanggal 13 pun tiba. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Hanya ada bulan sabit yang redup menerangi desa. Dokter Andi duduk di teras rumah yang dia sewa dengan peralatan rekamannya siap untuk menangkap apapun yang terjadi. Waktu berlalu dengan lambat. Jam menunjukkan pukul 11 malam, namun suasana desa masih sunyi. Penduduk desa telah mengunci pintu rumah mereka, takut akan teriakan yang akan datang. Tepat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari hutan. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergesekan satu sama lain dan menciptakan suara yang menakutkan. Dokter Andi merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menyalakan peralatan rekamannya dan menunggu dengan tegang. Tiba-tiba, teriakan mengerikan terdengar. Suara itu begitu nyaring dan memilukan, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang mengalami penderitaan luar biasa. Teriakan itu menggema di seluruh desa, membuat bulu kuduk merinding. Dokter Andi mencoba merekam suara tersebut, namun peralatan rekamannya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Panik, dia mencoba menyalakannya kembali namun tidak berhasil. Teriakan itu terus terdengar selama beberapa menit, lalu menghilang begitu saja seperti angin yang berlalu. Dokter Andi merasa takut namun juga semakin penasaran. Dia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, dia berangkat menuju hutan, mengikuti arah dari mana teriakan itu berasal. Setelah berjalan beberapa jam, Dokter Andi tiba di sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. Pohon itu tampak berbeda dari yang lain, dengan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah dan batangnya yang penuh dengan ukiran-ukiran aneh. Saat dia mendekati pohon tersebut, dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Di bawah pohon, dia menemukan sebuah makam tua yang tertutup lumut.
Batu nisan yang hampir tidak terbaca menuliskan nama Sari dan tanggal kematiannya yang sama dengan malam teriakan itu dimulai. Dokter Andi merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Dia mengambil beberapa foto dan mencatat semua yang dia temukan. Saat dia hendak pergi, dia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput dan tatapan kosong muncul di depannya. "Anda tidak seharusnya berada di sini," kata wanita tua itu dengan suara serak. "Rosari tidak akan tenang jika makamnya diganggu." Dokter Andi merasa ngeri, namun dia mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini," katanya. Wanita tua itu menatapnya tajam. Teriakan itu adalah tangisan roh yang tersiksa. Dia menuntut keadilan atas kematiannya yang tragis. Jika Anda benar-benar ingin membantu, Anda harus menemukan cara untuk mengembalikan kehormatan dan keadilan bagi Sari dan Joko. Dokter Andi berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Wanita tua itu menghilang begitu saja seperti bayangan, meninggalkan Dokter Andi dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dokter Andi kembali ke desa dan mulai menyelidiki lebih dalam tentang sejarah Sari dan Joko. Dia menemukan beberapa dokumen tua di arsip desa yang menceritakan tentang tuan tanah Belanda yang kejam dan tragedi yang menimpa Sari dan Joko. Dari catatan itu, dia mengetahui bahwa tuan tanah tersebut telah meninggalkan Indonesia setelah kemerdekaan dan tidak pernah dihukum atas perbuatannya. Dokter Andi merasa marah dan sedih mengetahui bahwa ketidakadilan ini telah berlangsung begitu lama. Dia memutuskan untuk mencari keturunan tuan tanah tersebut, berharap bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dengan bantuan koneksinya di Belanda, Dokter Andi berhasil menemukan keturunan dari tuan tanah tersebut, seorang pria bernama Willem van der Meer. Willem adalah seorang sejarawan yang juga tertarik pada cerita-cerita mistis dari masa lalu keluarganya. Dokter Andi menghubungi Willem dan menceritakan tentang legenda di desa Waringin. Willem merasa terguncang mendengar cerita tersebut dan setuju untuk datang ke Indonesia dan melihat sendiri apa yang terjadi. Willem tiba di desa Waringin dengan rasa bersalah yang mendalam atas tindakan kakek buyutnya. Dia dan Dokter Andi pergi ke makam Sari di hutan. Willem membawa sebuah surat permintaan maaf yang tulus, berharap bisa menenangkan roh Sari dan mengakhiri teriakan tengah malam yang menakutkan itu. Di bawah pohon besar itu, Willem membaca suratnya dengan suara gemetar. Dia meminta maaf atas semua yang telah dilakukan oleh leluhurnya dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dokter Andi kemudian melakukan ritual pemurnian yang dipelajarinya dari penduduk desa untuk menenangkan roh Sari. Angin kembali bertiup kencang, namun kali ini terasa lembut dan menenangkan. Suara-suara alam mengiringi ritual tersebut, seolah-olah hutan juga merasakan kedamaian yang perlahan-lahan menyelimuti tempat itu. Setelah ritual selesai, suasana berubah menjadi tenang dan damai. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyeramkan, dan Dokter Andi serta Willem merasa beban berat terangkat dari hati mereka. Sejak malam itu, teriakan tengah malam di desa Waringin tidak pernah terdengar lagi. Penduduk desa merasa lega dan tenang. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel @TK-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan TK-Teki seru setiap hari.